Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pertamanya ke negara-negara di Afrika sejak menjabat sebagai seorang presiden. Jokowi akan langsung berkunjung ke 4 negara sekaligus, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Kunjungan ke Afrika tersebut sekaligus untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS pada 22 hingga 24 Agustus di Afrika Selatan. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin Global South yang mewakili 85% populasi dunia. Rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja Bapak Presiden menyelesaikan kegiatan kunjungan ke Kenya. Kenya menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangkaian kunjungan ke 4 negara Afrika. Kunjungan ke Kenya adalah kunjungan kenegaraan pertama Presiden Republik Indonesia dalam 44 tahun hubungan kedua negara. Kenya adalah mitra penting Indonesia di Afrika Sub-Sahara. Kedua negara juga memiliki kedekatan historis sebagai sesama anggota gerakan non-blok yang mewarisi Bandung Spirit. Selain rangkaian pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, Bapak Presiden berkesempatan memberikan penghormatan dan meletakkan karangan bunga untuk pendiri Kenya di Museum Mzee Jomo Kenyatta. Rekan-rekan, 2 tujuan utama kunjungan ke Kenya. Pertama, memperkuat soliditas dan kerjasama antara negara berkembang, antara negara dari Global South, sesuai dengan spirit Bandung. Yang kedua adalah memperkuat kerjasama ekonomi, karena kita tahu pasti bahwa potensi yang dimiliki oleh kedua negara cukup besar. Saya ingin fokus pada gambaran beberapa prioritas kerjasama yang disampaikan Bapak Presiden selama pertemuan bilateral dengan Presiden Ruto. Yang pertama adalah kerjasama perdagangan. Kenya adalah mitra dagang kelima terbesar Indonesia di Afrika Sub-Sahara. Sementara Indonesia adalah mitra dagang kedua terbesar Kenya di Asia Tenggara. Perdagangan bilateral kedua negara naik rata-rata 17% per tahun selama 5 tahun terakhir, dan tahun lalu mencapai lebih dari 500 juta US dollar. Dan untuk lebih meningkatkan perdagangan kedua negara, Bapak Presiden mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement atau PTA dengan Kenya. PTA ini sangat penting untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan sehingga perdagangan kedua negara dapat lebih diperkuat. Hal yang kedua yang menjadi prioritas pembicaraan Bapak Presiden adalah kerjasama investasi. Keinginan Indonesia untuk melakukan investasi, joint development, joint venture cukup besar di Kenya, termasuk di bidang energi. Dalam kunjungan ini, kerjasama investasi di bidang energi diperkuat, antara lain Pertamina Geothermal Energy atau PGE dengan Geothermal Development Company atau GDC senilai 1,5 miliar US dollar, dan Pertamina Geothermal Energy dengan Africa Geothermal International Limited atau EGIL senilai US dollar 700 juta. Kerjasama semacam ini sangat penting untuk membuka jalan bagi kerjasama energi lain, termasuk kerjasama di sektor hulu dan kerjasama di bidang energi baru terbarukan. Sebagai informasi, saat ini Pertamina juga sedang melakukan kerjasama di sektor hulu untuk migas dengan Kuma Group. Dan untuk melindungi investasi antara kedua negara, Bapak Presiden mengusulkan agar kedua negara mulai membahas bilateral investment treaty. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah kerjasama kesehatan. Inti utama kerjasama
kerjasama ini adalah untuk saling dukung upaya membangun ketahanan kesehatan. Beberapa kerjasama yang dilakukan antara lain adalah kerjasama antara Badan POM kedua negara, kemudian kerjasama Bio Farma dengan Biovax dan Bio Farma dengan Generic Africa Ltd, dan juga ada kerjasama antara PT Kombipar dengan Track Eco Pharma Ltd di bidang farmasi. Presiden mendorong agar kerjasama ini diperluas untuk produk obat dan farmasi lainnya, karena Bapak Presiden paham betul bahwa potensi peningkatan kerjasama untuk ekspansi pasar obat dan produk farmasi lainnya sangat besar di Kenya. Hal yang keempat yang disampaikan Bapak Presiden adalah mengenai kerjasama pembangunan. Bapak Presiden menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan bencana. Saat ini Indonesia sedang menyusun Grand Design kerjasama pembangunan dengan Afrika di beberapa sektor prioritas. Dan di dalam pertemuan disepakati untuk meningkatkan kerjasama di sektor-sektor yang tentunya juga menjadi prioritas Kenya. Terakhir, Bapak Presiden mengajak Kenya untuk memperkokoh kembali spirit Bandung Spirit, dengan memajukan kolaborasi negara-negara Global South. Sudah saatnya suara dan kepentingan negara berkembang, lebih didengar, termasuk kepentingan untuk melakukan lompatan pembangunan untuk kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat negara-negara berkembang.